Ya, untuk anak-anak Bapak yang kelas 10, kita kemarin sudah membahas materi bab 1 tentang K3LH atau Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup ya, di bab 1, Komputer dan Jaringan Dasar. Sekarang kita masuk lagi ke pelajaran kita tetap, masih pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar, kelas 10 semester 1, dan bab kita yang baru yaitu tentang perakitan dan pengujian hasil perakitan bab 2 ya. Ini pertemuan kita yang pertama, silakan diperhatikan. Di sini ada 3 pembahasan ya. Pertama, A, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Yang B, alat kerja, perakitan dan cara melakukan perakitan komputer. Yang C, pengujian komputer. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita langsung masuk ke bagian pembahasan A, yaitu pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Di sini arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O ya. Sementara itu organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, interface atau tatap muka ya, dan teknologi memori. 1. Arsitektur dan organisasi komputer. Yang kedua, prinsip dan cara kerja komputer. Dan yang ketiga adalah jenis dan spesifikasi serta fungsi komponen komputer. Kita masuk ke sub pembahasan pertama kita adalah arsitektur dan organisasi komputer. Oke. Arsitektur dan organisasi komputer ini memiliki perbedaan. A ya, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, dan Blue Gene. Yang B, organisasi komputer di sini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitektural ya. Selanjutnya adalah contoh aspek organisasional teknologi hardware, perangkat antarmuka atau interface, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Nah, ini adalah diagramnya ya, silakan dilihat. Ada input device, ada prosesor control unit ALU, ada output device, ada ROM dan RAM. Di situ ada CPU ya, di atasnya dan di bawahnya ada memori. Di situ adalah bagian daripada arsitektur, bukan ya, aspek organisasi daripada komputer tadi. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang sub pembahasan kedua adalah prinsip cara kerja komputer. Cara kerja sistem komputer terdiri dari atas unit input, unit proses, unit output. Berikut ini penjelasan mengenai cara kerjanya. A. Unit input. Unit input dalam sebuah komputer merupakan suatu bagian yang berperan sebagai media penerima masukan dari user ya. Adapun macam-macam unit input diantaranya sebagai berikut. 1. Keyboard atau papan ketik. Nah, seperti ini gambarnya. Perhatikan ya. Bila kamu pengen mengetik apapun konsep yang ingin kamu ketik, ketiklah di situ bila saat kamu pengen mengetik suatu surat ataupun suatu program pada aplikasi. Selanjutnya, mouse. Mouse ini adalah digunanya untuk mengeksekusi
perintah yang ingin kamu ambil. Misalnya ada perintah, apakah kamu ingin menyimpan, do you want save? Jadi langsung kamu pilih yes atau or no. Tinggal kamu klik. Dan apabila kamu klik sebelah kanan itu adalah tombol pop up atau tombol tambahan apabila ada pilihan yang ingin kamu ambil. Misalnya di saat kamu pengen copy, ya, Ctrl C, kamu bisa klik kanan, pilih Ctrl paste atau Ctrl V. Selanjutnya scanner. Scanner ini gunanya adalah di saat kamu pengen menginput gambar yang tidak kamu punya, kamu bisa men-scan, lalu kamu masukkan gambar tersebut ke dalam scanner, lalu kamu input ke dalam komputer atau CPU, lalu kamu scan, ya, ada aplikasi scanner atau situ aplikasi khusus scanner nantinya. Mungkin kita ada bisa membahas, kalau memang ada di sini kita bahas. Selanjutnya unit proses atau CPU tadi. Unit proses merupakan bagian utama dari komputer. Data-data yang dimasukkan user melalui keyboard akan diolah dengan menggunakan logika, arithmetic logic unit ALU, ya. Prosesor merupakan perangkat utama pada unit proses yang berupa chip besar dan merupakan otak komputer, ya. Nah, ini prosesornya yang kecil, otaknya. Ini adalah motherboardnya, tempat meletakkannya. Nah, bisa dilihat itu gambar panahnya di mana letaknya. Nah, motherboard ini berada di dalam CPU yang dioperasikan. Itu kalau masih menggunakan PC, ya, atau personal komputer. Kalau kita menggunakan laptop, itu sudah ada di bagian laptop di dalamnya, ya. Selanjutnya unit output atau pengeluaran. Nah, unit output adalah unit untuk mengeluarkan hasil. Berikut ini untuk output komputer sebagai berikut. Monitor, tampilan di saat kita pengen mengerjakan. Selanjutnya, LCD, saat kita pengen menampilkan yang ada di CPU dan kita ingin tayangkan ke layar putih, ya, untuk menampilkan tampilan. Selanjutnya, printer. Di sini untuk bila kita mencetak hasil apa saja, apa itu berbentuk gambar, data ataupun angka, ya. Oke. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan yang kedua dengan materi yang baru. Oke. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa, ya, disimak dan ditonton. Jangan lupa dicatat. Nanti untuk pertemuan terakhir ada soal yang Bapak kasih di pertemuan yang terakhir. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Terima kasih.